الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Bapak Ibu yang saya hormati,
adik-adik semuanya, mas-mas, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah diberikan kesehatan, istiqomah dan husnul khotimah. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita tidak lupa yang pertama tentunya selalu bersyukur kepada Allah dan memujinya yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga tidak terasa kita nanti malam akan memasuki malam ke-21 yang janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bocoran kepada umatnya tersebut, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar tersebut di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antaranya seseorang tersebut cara atau strateginya untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang dituntunkan di dalam Islam adalah Bapak Ibu selalu menjaga qiyamul Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan tidak pernah absen. Pahalanya salat malam bersama dengan imam tersebut hatta yansharif sampai selesai imam tersebut sampai salam sampai terakhir, maka jenengan dicatat salatnya itu kutiba lahu qiyamul lailah. Dicatat bagi jenengan salat semalam suntuk. Begitu juga jenengan tidak pernah absen salat isya dan juga salat subuh Bapak Ibu. Itu pahalanya besar. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jamaah." Siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shallal laila nisfahu. Siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia salat sampai setengah malam. Bapak Ibu pernah salat sampai setengah malam? Itu berat, Pak. Sangat berat. Niku pahalanya sholat sampai setengah malam, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang, apalagi pas Lailatul Qadar, dilipat gandakan berlipat-lipat. Wa man sholat subha, siapa yang sholat subuh fi jamaah, catatannya berjamaah. Kalau di rumah enggak katut. Faka'annama qamal laila kullahu, seakan-akan dia sholat semalam suntuk juga. Kalau ngepasi pas Lailatul Qadar, ngepasi Masya Allah, itu banyak sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalus shalah", seberat-berat salat, "alal munafiqin", atas orang-orang munafik tersebut, "salatul isya'i wa salatus subhi", salat isya dan salat subuh. Itu berat. Nah, jenengan kita semuanya perlu berintrospeksi Bapak Ibu, kalau berat melakukan kedua salat ini, jangan-jangan ada sedikit tanda kemunafikan di hati kita. Walau atauhuma, kalau seandainya, walau ya'lamuna, manusia tersebut mereka mengetahui yang ada pada salat isya dan salat subuh tersebut, pahalanya la atauhuma walau bihabwin, dia akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada sebuah ayat yang ayat ini sering digunakan oleh para motivator. Tidak jarang juga para dai menyitir ayat ini, tapi pemahamannya keliru. Pemahamannya keliru. Ayat ini terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bapak Ibu hafal? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jenengan semuanya sering mendengar ayat ini. Saya bacakan bareng-bareng. Innallaha ma'as sabirin. Mboten niku sing kula maksud. Jenengan buka teng Android coba Pak yang bawa. Innallaha, ayo. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sering dengar ayat itu Bapak Ibu? Sering banget. Ayat tersebut sering dibacakan oleh para dai juga, kemudian sering dibacakan untuk menggugah para motivator, akan tetapi tidak sedikit yang pahamnya tersebut keliru, sehingga digunakan untuk menyemangati seseorang yang sedang down begitu Pak, yang sedang terpuruk untuk bangkit. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaanmu sampai engkau merubah keadaanmu sendiri. Itu fatal. Dan ini semacam keangkuhan,
kesombongan terhadap potensi diri. Kalau keadaan itu berubah tanpa izin Allah, mungkin atau tidak, Pak? Ibu? Mungkin atau tidak? Kita sudah berusaha untuk merubah ini mati-matian sampai 9P. Pergi, pagi, pulang, petang, pinggang, pegel, ya wis terus Pak. Penghasilan pas-pasan 9P. Enggak berubah karena Allah belum mengizinkan. Begitu juga ada seseorang yang sudah berobat kemana-mana ketika dia sakit. Bahkan sudah tahunan dia berobat, akan tetapi tidak kunjung sembuh karena Allah tidak mengizinkan. Bukankah Allah mengatakan dalam surat At-Takwir, "Wa ma tasyauna illa" terus "ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Surat terakhir At-Takwir. Dan tidaklah kalian itu berkehendak illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, kecuali Tuhan semesta alam juga berkehendak. Kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah. Terus maksudnya ayat itu bagaimana? Maksudnya ayat itu Bapak Ibu, pemahamannya seluruh mufasir bisa dibuka di tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir juga Al-Munir, tafsir Muyassar, dan tafsir semuanya tidak ada seperti yang dipahami kebanyakan orang tersebut. Pahamnya adalah yang lurus. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma biqaumin, ma di sini yazilun ni'mah wasihah, hilangnya nikmat dan kesehatan. Imam At-Tabari mengartikan itu. Yazilun ni'mah wasihah, hilangnya kenikmatan dan kesehatan. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan kaum berupa kenikmatan dan kesehatan yang ada padanya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu sendiri yang merubah sendiri kenikmatan dan kesehatan itu. Itu paham yang dipahami seluruh ijma' para mufassir. Maksudnya gini Bapak Ibu, saya jelaskan contohnya yang mudah. Bapak Ibu ketika masih muda, kecil begitu Bapak Ibu, ada tidak yang terlahir dengan kolesterol, asam urat maksudnya, asam urat, terus gula, terus darah tinggi, ada tidak ketika lahir langsung ujuk-ujuk gitu? Tidak, semuanya Allah ciptakan dalam keadaan sehat, baik, bugar. Akan tetapi setelah menua, makan tengkleng sehari 3 kali, sate dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya, makan sate terus Pak, akhirnya kena kolesterol, ora tau olahraga apalagi borok niku tiba ngorok langsung. Pokoknya yang ngerono kasur tiba ngorok, nggak pernah olahraga, kena kolesterol, gula darah, terus apalagi asam urat tadi, macam-macam. Yang merubah sinten? Allah tuh ulah manusia sendiri Pak. Manusia itu sendiri. Jakarta ganti gubernur sinten mawon, banjir boten? Banjir. Dulu ketika Allah pertama kali menciptakan Jakarta, langsung banjir apa boten? Boten. Ujuk-ujuk banjir dari mana ceritanya? Ketika hutan itu ditebang, kemudian dibangun gedung-gedung pencakar langit, tidak ada lagi yang menyerap air hujan, maka terjadilah banjir itu. Mbak Corona Pak, kita sedang merasakan virus Corona. Dulu ada tidak Pak? Dulu ada tidak Ibu? Tidak ada. Yang membuat virus itu ada siapa? Manusia itu sendiri. Maka banyak sekali teori tentang Corona tersebut. Ada yang mengatakan tentang codot diuntal, kodok ya diuntal. Terus gara-gara kebocoran senjata kimia dari Cina, macam-macam. Boh sing bener sing di. Tapi intinya itu karena ulah manusia itu sendiri. Itu maksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Lebih jelasnya setelah ayat itu. Itu masih potongan, belum selesai ayatnya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Dan apabila Allah berkehendak menimpakan keburukan, kemudorotan kepada suatu kaum itu, nah, ini ada keburukan, Pak. Berarti sebelumnya itu tentang nikmat, berbicara tentang nikmat. Tidak berbicara tentang manusia itu bisa mengubah dirinya sendiri, tidak. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan berubah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah menginginkan keburukan, kemudorotan pada suatu kaum, tidak bisa menghalangi siapapun, tidak bisa ditolak oleh siapapun. Wa ma lahum min dunihi miwal, dan mereka tidak memiliki penolong lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Allah ayat ini sama seperti kisah negeri Saba. Kisah negeri Saba di surat Saba juz 22 ayat 15, 16, posisi sebelah kiri baris paling atas. Saba, negeri yang Allah kisahkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang sangat tentram, damai begitu. Kemudian Allah Maha Pengampun, sangat-sangat indah negeri Saba tersebut. Tapi karena mereka tersebut ingkar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dzawatay ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti kebun, dua kebun kanan kiri tersebut yang sebelumnya rasanya manis, enak, diganti, didatangkan banjir, hilang semuanya dan berubah menjadi kebun yang pahit. Mereka dilanda bencana malapetaka ketika itu. Ini sama seperti ketika kita mendapatkan bencana, Bapak Ibu, kita perlu berintrospeksi. Karena Allah tidak akan mendatangkan bencana tersebut kecuali ulah daripada manusia yang terjadi beberapa sebelumnya juga. Karena ulah kemaksiatan juga Allah bisa mendatangkan bencana tersebut. Hadis dari Ummu Salamah. Hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah tersebut, para sahabat bertanya, anuhlikuna wa fina shalihun. Ya Rasulullah, apakah kami, kata Ummu Salamah, akan dihancurkan sedangkan kami ada orang-orang yang soleh di sekitar kita? Iya, jawab Nabi SAW. Idza kathurul khoba'ith, ketika kemaksiatan tersebut, ketika perbuatan yang buruk tersebut merajalela, Allah akan mendatangkan balaknya. Itu maksud dari ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.